wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unmul bersama saya Istantiar Magustiana. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seorang dosen dari FKIP Unmul juga masih, Ibu Tri Indra Hastuti MSN. Apa kabar Bu Tri? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Bu Isanti? Alhamdulillah baik. Oh ya, Ibu Tri Indra Hastuti ini adalah salah seorang dosen ya Ibu ya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Dan biasanya nih di kalangan mahasiswa, Ibu Tri Indra Hastuti ini populer dengan panggilan Ibu Iin. Oke. Ya, Jadi betul. untuk lebih santai lagi, saya manggilnya Bu Iin ya. Ya, boleh deh. Oke, Bu Iin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang latar belakang pendidikan nih. Karena Ibu sebagai dosen di sini mungkin para pemirsa podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni ini ingin tahu nih tentang latar belakang pendidikan Bu Iin. Silakan Ibu. Oke, ya mungkin pada melihat ya, kalau lihat nama saya Tri Indra Hastuti MSN, apa sih MSN itu? Pasti jauh lah dari namanya pendidikan. Kebetulan saya salah satu alumni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, bidang seni tari. Nah, kemudian latar belakang saya adalah pengkajian seni tari, di mana saya banyak belajar tentang yang namanya tari-tari tradisional, tentang kebudayaan, adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, berarti latar belakangnya seni Seni, tari ya, ya, ternyata ya, dan bergabung di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sejak kapan Bu Iin bergabung? Kebetulan saya sudah bergabung di Unmul itu tahun 2008. Oh, sudah cukup lama ya Bu Iin ya? Sekitar 14 tahun. 14 tahun. Oke. Berarti ya anggapannya sudah lumayan senior lah ya Bu Iin ya. Ya, Oke. begitulah. Kan Bu Iin ini latar belakangnya seni tari. Sedangkan kegiatan mengajarnya di Prodi Pendidikan nih, di Ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentu berbeda ya antara latar belakang dengan kegiatan yang dilakukan sekarang. Itu bagaimana Bu Iin menyesuaikannya? Pasti ada yang disesuaikan ya. Ya, ini cerita sedikit. Sebelum Oke. saya masuk di dunia pendidikan, setelah lulus S1, saya sempat mengajar mulai tingkat SMA sampai TK. Oh, oke. Jadi saya banyak belajar tentang pendidikannya itu di sana. Jadi selama setahun dari 2006, 2007 kemudian mengikuti tes untuk menjadi dosen. Jadi saya punya bekal bahwa pendidikan itu seperti itu, mengajar itu seperti itu. Nah, kemudian terima di Unmul mengajar di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan namanya seni pertunjukan, kaitannya dengan sastra, di mana juga saya banyak belajar waktu menjadi mahasiswa di ISI Jogja. Jadi mau tidak mau ketika menjadi dosen yang memang bukan basic kita Iya. harus banyak belajar. Tapi ternyata apa yang kita dapatkan itu kita juga bisa aplikasikan. Dan kebetulan kan ada mata kuliah seperti penyutradaraan dan pementasan drama yang terkait dengan namanya seni pertunjukan. Nah, itu juga pernah saya dapatkan pengalaman. Nah, seperti itu kan ada mata kuliahnya yang teori dan praktek, bagaimana mempraktekkan bermain drama, bagaimana mempraktekkan mengolah vokal, mengolah tubuh dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi Seperti Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini tidak hanya sekitar bahasa Indonesia ya Bu Iin ya, tapi terkait ternyata- dengan drama, iya, bagaimana drama, karena sastranya ya, itu sastra ya, tadi. sastra. Kan itu juga ketika orang sastra seperti membaca puisi, seperti bermain drama, itu kan membutuhkan namanya olah vokal, olah tubuh, ekspresi gitu ya. Kemudian ada tata panggung, tata make up dan sebagainya yang memang bekal itu sudah pernah saya dapatkan. Jadi sehingga ketika mengaplikasikan untuk mata-mata kuliah yang memang basicnya itu ya, alhamdulillah saya bisa Iya. menerapkan. Oke, berarti kalau seni tari, pertunjukan itu kan berhubungan dengan sebuah karya biasa yang bisa dipentaskan gitu Ya, ya Bu Iin betul. ya. Kira-kira apa nih Bu Iin yang pernah Bu Iin buat, misalnya karya apa, atau sekarang ini sedang sibuk menangani apa nih Bu Iin yang berhubungan dengan Sebelum pertunjukan?
salah satu karya yang Iya. pernah saya buat semenjak menjadi dosen itu adalah malah bukan di fakultas kita sendiri, tapi di farmasi. Oh, Waktu itu oke. dapat job untuk menggarap karya tari baru. Waktu itu kan masih menjadi dosen, barulah ceritanya dipercaya untuk menggarap tarian oleh salah satu dosen di sana untuk membuat kegiatan seminar internasional, tapi kemudian mereka meminta sesuatu garapan yang baru di mana mahasiswanya ikut menari, kami menggarap musik dan tari. Di situ pengalaman yang pertama kali ketika saya lakukan di fakultas di Universitas Mula Warman. Nah, untuk sekarang ini adalah salah satu karya yang akan kami buat yang memang untuk dipersembahkan untuk FKIP sendiri, tapi masih rahasia. Masih rahasia. Gitu. Nggak ada bocoran sedikit gitu Bu Iin Ya, mungkin temanya tentang si enggang terbang. dari daerah ya. Ya, kearifan jadi lokal sebenarnya bukan tari, basicnya tari daerah, mengangkat tentang pedalaman dan pesisir, di mana juga mengangkat tentang sejarahnya Unmul sendiri, FKIP sendiri seperti apa, kemudian bagaimana sejarahnya FKIP, bagaimana tentang guru itu sendiri. Jadi ada penggambaran musik, ada syair lagunya, dan ada tarinya. Oke, kalau untuk membuat karya seperti itu berapa lama Bu Iin biasanya waktunya yang diperlukan? Nah, biasanya kan kita melakukan observasi dulu, melakukan namanya interpretasi, kemudian evaluasi. Ya kalau misalnya paling lama 6 bulan. Nah, 6 tapi bulan ya. dari ini sudah hampir 80% persiapan untuk Yang karya sekarang ini ya. Oke, bicara tentang membuat sebuah karya, menciptakan sebuah karya. Ada tidak Bu Iin kira-kira pengalaman yang tidak bisa terlupakan ketika menggarap karya apa gitu? Ya, ada satu pengalaman ketika membuat karya tari duet. Karena waktu itu kami sebagai mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya duet ya. Jadi antara dua penari dengan karya yang memang berdasarkan pengalaman yang ada di sekitar kita. Nah, di situ saya banyak belajar untuk memahami membuat karya itu kan tidak hanya observasi, tidak hanya ini, tapi bagaimana menerapkan, merasakan gitu ya apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian menyatukan pemikiran dengan orang yang berbeda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karya itu bisa selesai dan bisa dipresentasikan dan bisa diberikan penilaian. Salah satu waktu itu kita mengangkat karya tentang memancing ya. Mungkin orang berpikir bahwa memancing itu hanya kegiatan laki-laki, tapi sebenarnya perempuan pun bisa. Bagaimana kita menerapkan bagaimana sih cara memancing itu, bagaimana dengan berbagai komposisi yang kita buat, baik itu kita juga menggabungkan bagaimana tradisionalnya ketika masyarakat pedalaman, masyarakat pesisir dalam ketika mereka menangkap ikan dan sebagainya. Itu salah satu karya saya yang memang waktu itu sangat saya selalu ingat sampai sekarang ini. Oke, baik. Jadi ini bagi yang menyaksikan podcast ini ya Bu Iin ya, mungkin mahasiswanya Bu Iin yang sedang sekarang masih menjadi mahasiswa atau alumni mungkin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra bisa meninggalkan komen ya, meninggalkan komen tentang pengalaman diajar oleh Bu Iin, diajar di kelas ya, bukan diajar oleh Bu Iin. Mungkin ada pengalaman atau mau hanya say hello untuk Bu Iin ya, silahkan tuliskan komentarnya. Oke, baik. Bu Iin, kan selain sebagai dosen ya, Bu Iin juga dikenal sebagai sekretaris jurusan nih di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unmul. Nah, ini kan kalau dosen biasanya berkutat dengan tridharma perguruan tinggi ya Bu Iin ya, mengajar, meneliti, pengabdian. Ini kalau jadi pejabat struktural kan agak sedikit berbeda nih. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Iin bagikan nih pengalaman selama menjadi sekjur? Sudah berapa lama Ibu menjadi sekjur? Tahun ketiga. Tahun ketiga mendampingi Pak Kajur ya, Pak Iwan Setiawan ya. Oke. Bagaimana Bu Iin pengalamannya atau ya apapun yang Bu Iin ingin sampaikan untuk pada pemirsa? Ya, mungkin kalau jadi pejabat struktural ini adalah pengalaman pertama kali saya. Pastinya harus banyak bergaul, berkomunikasi dengan orang-orang yang memang di atas. Nah,
Mungkin kalau untuk dari pekerjaannya banyak tuntutan sekarang ini sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita tetap fokus dan bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Apalagi sekarang kan akreditasi itu juga lebih melibatkan jurusan. Nah, jurusan ini juga harus banyak ambil andil dalam dokumentasi, dalam administrasi dari kelengkapan. Nah, mungkin hanya bagaimana nanti di jurusan ini bisa dapat lebih detail lagi, membantu prodi dalam administrasi, baik itu perkuliahan, baik itu tentang sumber daya manusianya, kemudian kegiatannya dan yang lain sebagainya. Karena jurusan pendidikan bahasa dan seni ini kan ada dua prodi ya, Bu In ya, di bawahnya ya, prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan pendidikan bahasa Inggris. Jadi memang ini berarti berhubungan dengan bagaimana memanage kedua prodi. Ya. Ini kan Bu In mengajar di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi saya yakin nih Bu In juga pasti banyak nih pengalaman mengajar di luar dari prodi, bahkan mungkin di luar Unmul ya Bu In. Mungkin bisa diceritakan Bu In? Ya, kebetulan saya sudah bergabung di IAIN itu mulai tahun 2012 sampai tahun IAIN yang sekarang jadi UINSI ya. Sampai 2021 kemarin saya terlibat menjadi salah satu dosen luar biasa, dan kebetulan di sana mengajar mata kuliahnya memang bidang saya ya, salah satunya seni tari. Nah, kebetulan di sana saya mengajarkan ada dua prodi, yaitu prodi PAUD dan juga PGMI. Bagaimana saya mengajarkan kepada calon guru di sana untuk menciptakan seperti apa sih membuat karya tari sederhana untuk anak-anak sekolah PAUD, anak-anak sekolah SD, karena kita tahu sendiri kearifan lokal kita di sini kan masih kurang untuk sekolahnya. Nah, jadi mereka diajak bagaimana menciptakan karya-karya tari sederhana, diarahkan. Kemudian di ISBI pertama kali buka Institut Seni Budaya Indonesia yang kebetulan ditempatkan di Tenggarong. Itu juga saya sempat mengajar. Kebetulan di bawahnya alma mater saya, yaitu ISI Jogja. Di situ saya mengajarkan mata kuliah yang memang berkaitan dengan seni pertunjukan. Jadi kemanapun, sampai kapanpun, ternyata ilmu yang kita dapatkan itu nggak akan pernah hilang. Bisa kita terus terapkan, kita kembangkan, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya, seperti ini ya, berguna untuk seperti di IAIN, kemudian di ISBI dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalnya nih Bu Iin membandingkan nih mengajar di Unmul, di UINSI atau di ISBI, itu apa tuh Bu perbedaannya Bu? Ya mungkin karena bidang ilmunya aja kali Bu. Kalau yang lainnya enggak ada, sama aja sih secara administratif. Kalau untuk mahasiswanya gimana untuk nih Bu? Mahasiswanya mungkin lebih ke ISBI ya. Kalau ISBI itu kan karena memang dia fokusnya kan ke bidang murni, bukan pendidikan. Kalau Iya, pendidikan kan kita harus benar-benar mengarahkan itu tujuannya untuk pendidikan. Kalau murni kan apa saja mereka bisa kembangkan. Misalnya melihat satu pertunjukan, mereka bisa ngelihat dari kostumnya, bisa melihat dari make upnya, dari adat istiadatnya, dan secara keseluruhan. Dan banyak bisa digali yang dari namanya seni pertunjukan. Kalau Bu Iin melihat nih sekarang seni pertunjukan di Kalimantan Timur, terutama di Samarinda nih, bagaimana Bu Iin ini melihat progresnya, kemajuannya? Kalau saat ini sudah mengalami banyak kemajuan karena sudah banyak penari, kemudian salah satu seniman-seniman itu yang sudah menimba ilmu di Jawa untuk lebih mengembangkan bagaimana sih mendapatkan dasar-dasar akademik dari bidang seni itu sendiri. Jadi sudah mulai berkembang. Jadi nggak ada lagi yang misalnya pakemnya menari itu harus seperti ini, tapi sudah mengalami pengembangan. Sudah banyak, ada yang di Solo, ada yang di Jogja saya dengar, dan itu dari dinas pemerintahnya sendiri yang untuk mengirimkan putra-putrinya untuk mengemban studi ke luar. Jadi kita bisa katakan menjadi bagian dari budaya suatu daerah gitu ya Bu, seni tari, pertunjukan, seni musik dan sebagainya. Nah itu kan biasanya berhubungan dengan menarik wisatawan dari luar untuk supaya datang ke sini, ada yang bisa dinikmati semacam seni tari, seni musik dan sebagainya gitu. Menurut Bu Iin kalau di Samarinda ini kira-kira sudah potensinya bagaimana nih?
Ya kita Karena tahu. kan nanti kita jadi KN nih Bu Iin. Ya, betul. Heeh. Kalau salah satu yang terkenal kita kan tahu di Desa Pampang ya. Ya, oke. Desa Pampang itu kan memang sudah dibuat sebagai salah satu desa wisata. Tapi di sana dulu saya waktu penelitian, mereka itu memang datang dari hulu, memang membuat kampung di sana, kemudian dispot oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ritualnya itu masih ada. Mereka tetap mempertahankan yang namanya ritual adatnya. Kemudian berkembangnya agama, kemudian adat istiadat, kemudian masuk yang lain-lain, sehingga percampuran budaya akhirnya pelan-pelan kan semakin berkembang. Dan tapi mereka tetap mempertahankan yang namanya tradisi. Nah, seperti di PPU juga ada namanya tari ronggeng pasir, itu kan sebenarnya salah satu adat dan kebudayaan yang mereka yang masih dipertahankan, yang masih tradisi. Jadi sebenarnya kita itu kaya sebenarnya. Kalau kita mau tahu aja namanya Dayak aja, kalau secara umum kan sudah banyak. Ya. Tapi kan ada suku utamanya dan anak suku lainnya seperti itu. Jadi sudah mengalami kemajuan kita. Sudah banyak yang mengembangkan, sudah banyak upacara yang ditampilkan dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana sih supaya budaya itu tidak hilang ya Bu Iya, Iin tetap ya. dipertahankan. Tetap dipertahankan. Salah satunya seperti Bu Iin mengajarkan ke generasi muda Ya. kan. Karena kalau ditanya mahasiswa sekarang, adatmu apa, budayamu apa, makanan adat, itu mereka kurang paham. Jadi kalau kita mengajarkan tentang ini, kamu dari daerah mana, bahasa ibumu apa, nah itu kan secara tidak langsung kita sudah mengangkat tentang budaya, apa makanan khasnya, gitu kan, apa minuman khasnya misalnya, atau bagaimana bahasa yang kamu gunakan di dalam keluarga. Itu kan salah satu mengangkat tentang namanya sastra dan budaya kan. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan sekarang nih zaman semakin maju Bu Iin ya, teknologi juga semakin maju. Kadang kan budaya aslinya tergerus Ya, oleh betul. perkembangan zaman. Itu bagaimana nih Bu Iin menyikapi sebagai seorang akademisi ya, melihat fenomena seperti itu ke mahasiswa itu biasanya apa yang Bu Iin sampaikan mungkin ke mereka? Yang penting mereka masih tetap pada etika. Lebih etika bagaimana berkomunikasi yang baik walaupun dengan zaman sekarang ini, seperti itu. Bagaimana memahami sesuatu, kemudian mencari pengalaman itu bukan hanya melihat dari jejak digital tapi juga melakukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mereka mau mencari pengalaman, yang paling terbaik adalah melakukan sendiri, kemudian banyak bertanya, ya kan? Kemudian bersosialisasi disesuaikan dengan bagaimana kemampuan mereka, seperti itu. Karena kita tahu bahwa sekarang dengan adanya teknologi, komunikasi pun kadang bisa salah anak-anak itu menyampaikan. Kita ngomong A nanti sampai ke lain nah B. Makanya seperti itu, mengingatkan seperti apa sih ketika berkomunikasi yang baik dengan teman, dengan kemudian kan juga salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah berbicara lanjut. Bagaimana ketika nanti mereka dihadapkan lingkungan sekolah, nah gitu kan, menyampaikan materi yang akan mereka sampaikan. Jadi harus banyak berlatih dalam. Apalagi sebagai calon guru ya. Iya, calon guru. Itu bagi mahasiswa nih yang menyaksikan podcast ini, mungkin kalau ingin berkomunikasi atau menghubungi Bu Iin tuh harus dengan bahasa yang baik dan benar ya Bu Iin ya. Ya, sekarang itu mahasiswa banyak tanpa hanya kode saja Bu. Ketika memberikan, tapi ya mungkin karena kita sudah 2 tahun selama pandemi kan, sehingga anak-anak itu kurang berkomunikasi, kurang mengenal bagaimana sih lingkup kampus, karena mereka kan baru lulus dari sekolah, terus mereka juga tidak begitu memahami seperti apa ketika lulus sekolah kemudian masuk di universitas, seperti itu. Ya cuma kita sebagai dosen ya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan dosen, dengan teman, gitu kan, dengan semua yang ada di lingkungan kampus itu. Baik. Bu Iin ini kalau didengar tadi ya ceritanya itu sangat luar biasa, mengajar, berkarya, menjadi pejabat struktural. Itu bagaimana dengan waktu untuk keluarga Bu Iin? Ya resiko ya Bu ya, sudah mempunyai tanggung jawab. Kita harus bisa membagi waktu buat keluarga, kemudian tugas dan kewajiban kita sebagai dosen dan juga sebagai pejabat struktural. Sebagai saya sih selalu berusaha membagi waktu yang terbaik buat keluarga, kemudian buat pekerjaan. Apapun harus diselesaikan dengan rasa tanggung jawab. Yang penting kuncinya satu, ikhlas. Kalau kita ikhlas, semua bisa selesai. Pernah nggak komplain Bu Iin anak-anaknya? Alhamdulillah dalam sekarang ini sering komplain. Sering komplain ya.
kok sibuk banget sih gitu ya. Tapi ya karena kebetulan juga kita orang tuanya jauh semua gitu kan, sibuk masing-masing. Jadi ya mau nggak mau saya sebagai ibu yang harus juga ketika ayahnya keluar kota gitu kan, mau nggak mau double gitu kan. Jadi tapi akan selalu berusaha bagaimana membagi waktu untuk anak-anak. Oke. Ini pembicaraan ibu-ibu nih sedikit nih ya. Kalau misalnya di waktu senggang nih dengan anak-anak biasanya ngapain Ibu Iin? Mungkin mau tahu nih Paling betah itu mahasiswa nonton yang lain. TV terus bareng-bareng cerita sama anak-anak. Karena kita jarang memang untuk jalan itu kok kayaknya kalau sudah seminggu itu betahnya ya udah di rumah aja deh gitu. Quality time-nya di Ya, rumah ya Bu Iin rumah, ya. masak gitu kan. Apa biasa masakan favorit nih Bu Iin? Ya, Anak-anak di rumah? anak-anak tuh sukanya kalau di rumah itu setiap hari ada masakan yang masih original gitu. Jadi kita pergi ke pasar masak goreng ikan Oh, apa oke. seperti itu. Oke, terima kasih Bu Iin Iya, atas sama-sama. ngobrol-ngobrol santainya Ya. ya. Begitu banyak pengalaman yang bisa dibagi untuk mahasiswa, untuk pemirsa podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Semoga bisa diambil manfaatnya ya Ya. Bu Iin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.